pada tanggal 17 Januari tahun 2020. Jadi dia menulis tentang virus corona dan perang ekonomi. Padahal kita tahu kan virus corona itu baru secara resmi masuk ke Indonesia. Kayaknya ada itu. Secara resmi masuk ke Indonesia pada bulan Maret tahun 2020. Jadi artinya tulisan Bung Ihsan Nurdin Nusi ini 1,5 bulan mendahului dari virus corona masuk ke Indonesia, dan sudah diprediksi oleh beliau seperti apa. Saya akan mengajak Anda, ini menariknya dari sisi itu tadi. Jadi ibaratnya kalau dalam militer ini sebenarnya Bu Fadila Subari ini ada pertempuran intelijen di balik itu, gitu kira-kira. Nah, saya akan mengundang untuk pertama kali ini sebagai pelaku sejarahnya adalah Ibu Siti Fadila Subari. Baru setelah itu saya akan mengundang Bung Ihsan Nurdin Nusi. Assalamualaikum Bu Siti Fadila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seger sekali. Ya, ya. Bu? Ya. Baik. Aduh, saya belum pasang. Kalau ini, Pak. Baik, Pak. Baik. Saya belum capeknya belum hilang tadi diskusi tadi siang. Ya. Apa? Dari satu webinar ke webinar lain ya, Bu ya. Okay. Ya, iya setiap hari. Oke. Kok mau. Oke. Ya, Bu. Sekarang orang sih lebih bicara tentang virus corona, tapi saya sebenarnya ingin menarik mundur sedikit ketika Ibu menjadi menteri pada zaman era Pak SBY ya, periode pertama tahun 2004 sampai 2009. Ada dua tadi saya sebut dalam pengantar, ada dua sebenarnya pandemi juga ya, virus flu burung dan virus babi. Tapi sebenarnya ya sebagian kami itu nggak ngerasain tuh, Bu. Padahal sebenarnya nah itu yang orang tidak sadar nih. Kalau menterinya itu bekerja dengan baik dan betul, rakyatnya terselamatkan. Tanpa rakyatnya tahu coba, padahal menterinya sampai waduh, luar biasa. Dan saya sampai mengorbankan diri saya sendiri kan, dan akhirnya saya mendapat musuh yang luar biasa. Jadi pada waktu itu intinya adalah saya mereformasi WHO. Karena WHO, kebetulan saya menyaksikan bahwa WHO tidak benar waktu itu, karena menyatakan bahwa di Indonesia akan menjadi epicentrum flu burung, dan akhirnya saya bisa membuktikan bahwa virus flu burung itu ternyata tidak menular. Padahal dari WHO dikatakan menular. WHO sudah seperti kayak Wuhan itu. Dan saya actionnya pada waktu, kalau di Wuhan itu pada waktu tanggal 13 Maret itu WHO mau mendeklar bahwa flu burung di Indonesia, dan disitulah saya speak up bahwa persangkaan Anda salah, karena saya punya bukti definitely, yaitu virusnya tidak menular. Kenapa Anda bilang menular? Dan WHO waktu itu membawa 10 ahli untuk memaksa bahwa memang terjadi penularan human to human di Indonesia, dan waktu itu saya bisa melawannya. Alhamdulillah, Tuhan yang menolong saya. Kalau saya sendiri saya kira agak akan kuat. Nah, dan saya bisa mereformasi WHO. Kenapa bisa? Karena di belakang saya ada 128 negara yang ada di belakang saya, yang dimana saya melawan untuk WHO untuk mereformasi, karena saya melihat suatu ketidakadilan di dalam aturan yang ada, dan hal itu menyebabkan kami negara-negara ketiga itu menderita, yaitu sangat mudah untuk mendapatkan pandemi. Dan kemudian aturan saya itu menang pada tahun 2011, walaupun saya sudah tidak menjadi menteri lagi. Dan itu lucunya, itu suatu prestasi yang sangat luar biasa. Saya bisa menggagalkan suatu pandemi flu burung, saya gagalkan. Pandemi flu babi bisa saya tahan tidak masuk Indonesia. Suatu prestasi yang sangat luar biasa. Tapi
barangkali Anda tahu saya mendapat kriminalisasi sehingga saya masuk penjara karena saya melawan suatu kekuatan yang sangat luar biasa yang saya tidak mengira begitu ya. Saya lurus aja, aku pikir kalau benar pasti benar ya, ternyata enggak. Kalau benar ya, kalau ternyata lawan itu kalau memang kuat sekali ya ada akibatnya untuk yang melawan begitu. Oke. Apa sih konsekuensinya kalau sebuah negara dikatakan kena pandemi itu kalau dari aturan WHO di masa itu? Apalagi sekarang jadi epicentrum seperti Indonesia saat ini. Aduh, so sorry. Jangan sampai dari epicentrum. Mengapa saya ngamuk itu? Karena saya sudah dibilang nanti Indonesia menjadi epicentrum. Waduh, saya betapa malunya saya menjadi Menteri Kesehatan Indonesia dari epicentrum. Oh no, saya bilang. Sehingga saya betul-betul berjuang dengan sekuat tenaga saya. Kalau perlu nggak tidur, kalau perlu untuk mikir dan karena kalau epicentrum itu konsekuensinya kita diembargo. Dan kita sekarang sudah mulai gara-gara orang Australia itu mengatakan Indonesia sudah menjadi epicentrum pandemik. Itu orang-orang Jepang, warga negara Jepang, warga negara Saudi sudah dievakuasi. Bentar lagi Amerika mengevakuasi lah ya. Kita gimana kalau semua dievakuasi dari kita ya kita nggak bisa apa-apa. Ya. Kalau di embargo kita kehilangan kedaulatan kita kehilangan bargaining power, kita kehilangan segala-galanya. Maka jangan sampai. Ya. Tapi realitasnya kan terjadi seperti itu sekarang, Bu. Angka penularan COVID di kita sangat tinggi sekali dan walaupun turun dalam hari ini misalnya tetap bertahan di angka 50.000, di atas 50.000 dan ya 51.000 sekarang. Kemarin 54.000. Ya. Tapi sebetulnya case fatality rate-nya itu cuma 2,6%. Sebetulnya tidak sangat jelek, not too bad gitu katanya sebetulnya, karena di atas 3 itu baru kita ini, tapi cuma 2,6 karena penduduk kita banyak sih, jadi persennya itu dari 270 juta gitu. Yang sangat membuat kita ngeri adalah kapasitas rumah sakit yang tidak mencukupi, kemudian kegamangan pembuat kebijakan yang seperti tidak siap, padahal mungkin siap tapi seperti kaget gitu, membuat kebijakan seperti kaget, walaupun mungkin nggak kaget tapi kesannya di mata kita kaget, masa oksigen sampai bisa habis. Untung ya Pak Luhut cukup cepat, dalam 2-3 hari itu teratasi, itu juga nggak mudah. Coba kalau bukan Pak Luhut mungkin nggak akan bisa 2-3 hari teratasi. Oksigen itu yang paling penting. Jadi kemudian rumah sakit sampai membuat tenda-tenda karena IGD sudah penuh. Jadi semua pasien ngeri sekali, ngeri. Dan setiap hari saya diteleponin orang-orang yang membutuhkan masuk IGD lah, nggak bisa. Ada keponakan saya 3 hari di IGD, 3 hari menunggu dapat kamar, tapi dia masih hidup, alhamdulillah. Ya. Nah, Bu Siti Fadila Supari, orang selalu bicara di balik, oke, ini realitasnya bahwa sekarang angka-angka penyebaran COVID sangat tinggi di Indonesia. Tapi satu itu kemudian orang bicara tentang vaksin. Makanya kemudian kemarin ribut ada vaksin berbayar, vaksin gratis yang akhirnya dibatalkan oleh Presiden. Dan kita tahu selama ini kan kita selalu jadi konsumen. Nah ini sebenarnya mungkin perlu kita mendapat perspektif, karena itu kemarin Ibu meskipun terkesan melawan arus, Ibu mendukung Pak Terawan ketika bicara tentang rencana vaksin Nusantara, dan ada juga vaksin merah putih yang dibuat oleh lembaga Eijkman ya. Vaksin pertama sebetulnya yang kita pertanyakan itu apa betul vaksin itu bisa diberikan pada waktu pandemi sedang berlangsung. Pada waktu pandemi sedang berlangsung, virus itu mutasi terus, berkali-kali mutasi terus, mutasi. Kalau virus itu masih bermutasi, kita membuat vaksin, maka kita akan kecondalan. Kita pakai vaksin, bikin vaksin pakai virus Wuhan tahun 2019.
Padahal tahun 2021 virusnya sudah berubah lagi gitu. Kalau pas kompatibel, oke. Kalau pas ya kompatibel, bayangin saja apa ya, bikin vaksin lagi, suntik vaksin yang lain lagi. Nah itu persoalannya di situ. Makanya untuk pandemi yang sedang berlangsung dan mutasi sedang berlangsung, sebaiknya itu kita menunggu sampai, ini ilmu zaman dahulu, menunggu sampai virus itu stabil. Tetapi kebijakan internasional kan vaksin harus, ya Indonesia ikut saja. Nah, permasalahan yang kedua, vaksin yang seperti apa seharusnya untuk di Indonesia? Mestinya Indonesia harus membuat vaksin sendiri yang sesuai dengan virus Indonesia sendiri. Nah, sekarang kita pakai Sinovac. Ya, mayoritas pakai Sinovac. Dan Sinovac itu dibuat dari virus Wuhan. Nah, apakah virus yang akan datang itu seperti virus Wuhan atau seperti virus India katanya? Delta kan India. Nah, kita semua disuntik dengan virus vaksin dari Wuhan. Nah, kemudian dari Cina jadi Sinovac. Nah, kemudian pada waktu vaksinasi itu berjalan dengan baik, pada waktu vaksinasi berjalan dengan baik, sudah baru mencapai 13 juta. Tiba-tiba morbiditas, tiba-tiba kasus-kasus COVID melonjak gila-gilaan, menembus 40.000 itu. Oke? Justru pada waktu vaksin mencapai 13 juta. 13 juta itu baru 5% kali ya dari 270 juta. Berapa persen itu? Nah, pada waktu itu seharusnya kita tentukan kausanya pelonjakan itu apa? Apakah vaksinnya yang tidak cepat atau vaksinnya rendah efikasinya? Apakah bagaimana? Karena jelas ada hubungannya dengan vaksinasi gitu. Maksudnya itu begitu. Kalau memang kurang cepat ya harus dicepatkan vaksinnya. Kalau memang vaksinnya itu ternyata efektivitasnya rendah, harus bagaimana? Kalau korbannya orang lansia yang ada komorbid, ya orang lansia dengan komorbid minggir dulu, misalkan begitu. Maksud saya betul-betul dianalisa secara saintifik. Mengapa itu terjadi peningkatan yang mendadak begitu tinggi? India pun kalah dan sekarang kita nomor 1 di dunia. Ya. Ini saya ingin klarifikasi ya. Ibu Siti Fadilah tidak anti vaksin kan sebenarnya? Tidak. Ya. Saya cuman vaksin yang mana? Ya. Apa diberikan? Ya. Oke, baik Bu Siti. Ibu berhenti dulu di situ. Tapi sebelum itu saya tanya, Ibu sendiri sudah vaksin belum? Sudah, vaksin Nusantara. Oh, vaksin Nusantara Ibu. Ya, Ibu spesial. Oke, nanti kita tinggalkan Ibu Siti Fadilah. Saya akan menyapa Bung Ihsan Nurinusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak posisinya naik sedikit? Ini nanti kalau di YouTube kepotong nih ke badan Anda, naik sedikit terus. Yes, jangan terlalu tinggi. Kepotong, agak jauh dikit. Ini nggak bagus ini nanti kalau di YouTube-nya Bang Ihsan. Coba diatur sebentar ya. Sorry, sabar sedikit. Ya, Pak. Oke, sudah ya. Ya, cukup ya. Nah, saya lihat sudah cukup memadai ini. Ya, ini kepotong di sini munculnya. Nah, jadi ini menarik karena ada artikel Anda yang sudah kita bagikan ke teman-teman. Ini tanggal 17 Januari Anda nulisnya ini ya, tahun 2020 ya? 27 Januari. Oh, 27 Januari. Artinya satu bulan lah sebelum Indonesia resmi masuk virus corona ya. Nah, Anda melihat bahwa Anda langsung ketika orang lain masih bicara tentang masuknya virus corona, Anda sudah bicara tentang kemungkinan akan ada perang ekonominya lah, perang dagangnya di balik vaksin corona itu, di balik kasus corona itu. Mengapa Anda sampai pada kesimpulan semacam itu? Amerika kalah tuh sama Cina. Jadi dia merasa perlu menundukkan kembali Cina dengan cara-cara yang dia rancang sendiri. Jadi ini nggak peristiwa 2019-2020. Ini peristiwa dari mulai 2008
mundur lagi ke belakang 2007, mundur lagi ke belakang 2004, mundur lagi ke belakang di 2003. Jadi nggak bisa kita lihat peristiwanya itu peristiwa sekarang gitu. Kalau melulu hanya kita lihat peristiwa sekarang, kita akan gampang melihatnya dan kita tidak tahu ujung dari kenikmatan industri bisnis pada industri vaksin ini kemana, kita nggak tahu larinya gitu posisinya. Nah, saya mundur sebenarnya dari cerita SARS yang berkembang di Hong Kong, tudingan Saddam Hussein yang pakai senjata pemusnah massal yang tidak terbukti, lalu kemudian dialog saya dengan orang yang belajar betul tentang virus flu burung dan virus flu babi ini serta membatalkan Namru ini buat saya begitu rupa membuat saya masuk ke dalam ekonomi politik kesehatan gitu ya, dan saya menjadi pembicara tunggal di Kementerian Kesehatan pada akhir 2014 itu membuat saya meyakini bahwa situasi kekalahan perang dagang antara korporasi melawan BUMN itu tidak tuntas gitu dan akan terus berlanjut, dan sekarang terbukti business to people sudah demikian hebatnya gitu. Kalau pertanyaan ada singkat kayak gitu, saya singkat ini begitu gitu. Oke, kita lanjutkan. Tapi kan tulisan Anda tadi, Anda juga menyinggung soal adanya Namru tadi yang masa itu dibubarkan pada masa Ibu Siti Fadila Supari dan sebagainya. Nah, sebenarnya bagaimana posisi Indonesia ini dalam situasi saat ini? Total terdikte. Jadi kalau maunya WHO dipenuhi terus kayak gini ya kayak gini jadi jatuhnya. Saya bahkan menyebut, maaf, dengan mengutip kajian yang muncul di Amerika sendiri, misalnya tudingan tentang, saya ngambil contoh gini, bahwa yang namanya IMF, World Bank dan WTO itu adalah unholy alliance gitu posisinya. Lalu saya unholy alliance kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu seperti di YouTube saya sebut sebagai aliansi busuk gitu ya posisinya. Lalu saya mencoba mencari dalam perang industri farmasi, industri kesehatan ini apa? Saya dapat WHO, saya dapat WHA, dan saya dapat lagi Gavi. Ini aliansi busuk. Tapi nanti hubungannya dengan ini berisik kenapa nih? Enggak kok, oke, lanjut saja. Oke. Nanti hubungannya nanti dengan posisi bagaimana vaksin yang tidak jelas komposisi, yang ingredientnya dari sana itu tidak jelas, itu yang relasinya seperti diumumkan oleh Microsoft Foundation lewat WOSCAR 2020-06-06-06 using human activity body. Ini mencurigakan kemana larinya, kenapa Microsoft Foundation sampai berani mengumumkan hak patennya kayak gitu. Nah, saya di situ saya mendapat keyakinan gitu. Ini sih bukan cuma sekedar soal C19 gitu. Nah, pertanyaan kan begini, kalau dalam dunia intelijen sebuah penciptaan kondisi dirancang sedemikian rupa dengan simulasi, dan simulasi jadi kenyataan, itu kan artinya memang mereka merancang. Artinya John Hopkins University itu, John Hopkins yang di bidang kesehatan itu, yang kerjasama dengan Michael Bloomberg, yang kerjasama dengan Bill Gates, yang kerjasama dengan David Rockefeller, itu gimana ceritanya kok bisa begitu gitu? Kan muncul pertanyaan, apalagi kita dapetin sejumlah dokumen. Saya misalnya ngebuka dokumen, kan kita buka dokumen National Security Strategy of US 2002 misalnya gitu ya. Kalau kita buka dokumen National Security Strategy of US pada 2002 yang ditandatangani oleh George Walker Bush pada 17 September 2002, dia sudah tegas-tegas menyatakan weapon of mass destruction, WMD, dan basisnya adalah kimia dan biologi. Jadi belum negara manapun. Tapi kan dia terkejut ketika Cina mengumumkan. Ini ada suara lain yang mengganggu saya nih. Ya. Itu tolong di unmute ya. Siapa tolong? Ada suara lain yang ganggu saya nih. Maaf. Karena ini saya meretrieve data. Saya meretrieve data dari peperangan sejak awal abad 21. Jadi kalau kita lihat misalnya lihat pada 2004 2007. 2004 itu Walker Bush sudah dituding membangunkan musuh-musuhnya
Amerika. Sudah dituding seperti itu. Itu dituding oleh Newsweek, dituding oleh dituding oleh The Economics, dituding oleh berbagai media di luar sendiri. Tapi 2007 mereka masih bilang, no, we are still number one, kata The Economist. Artinya apa? Perang ekonominya udah tajam posisinya. Sudah tajam luar biasa tajamnya. Nah, ketika mereka menyatakan we are still number one, The Economist ini menulis kayak gitu, pada saat itu sesungguhnya tingkat defisit neraca perdagangan Amerika makin tahun makin membesar. Dan itu berbahaya bagi Amerika sendiri. Nah, di sana sudah terjadi kemelut sesungguhnya. Nah, 2008 jadi kenyataan. Kalah dia. 323 miliar US dollar minus dia. Nah, pada saat itu sudah terjadi perang antara korporasi melawan BUMN. Disitulah bahan saya di berbagai universitas, bahan saya di berbagai instansi pemerintah, bahan saya di berbagai pemerintah diskusi seminar. Saya sebut ini tidak akan berhenti di sini. Nah, dalam desain berpikir yang saya bangun dan bangsa terbelah itu, ujungnya nanti adalah bagaimana Cina melawan Amerika dalam konstitusi masing-masing. Nah, peperangan itu berlanjut 2008 ke 2010. 2010 sudah ada pernyataan balik lagi dari mereka soal virus. Ini juga menarik nih. Kok mereka bikin lagi seperti ini? Itu makin meyakinkan saya bahwa sesungguhnya tudingan tentang Saddam Hussein yang menggunakan senjata pemusnah biologi tadi tidak ketemu. Ini mereka makin terusin. Nah, pada rentang menjelang 2015 sebelum terjadi Black Monday 24 Agustus 2015, dunia barat dikejutkan oleh dua hal. Yang pertama adalah rekayasa genetika yang dibuat oleh Cina. Saya ulang, rekayasa genetika yang dibuat oleh Cina. Satu. Yang kedua adalah cloning monyet. Ini rekayasa genetika yang dibuat oleh Cina itu membangunkan sejumlah ilmuwan di Amerika. Ini nanti Cina kalau gitu akan bisa bikin manusia seperti yang dia kendaki seperti apa. Itu logikanya ketika rekayasa genetika itu muncul. Begitu juga ketika mereka mengumumkan mereka sudah bisa membuat yang namanya cloning monyet. Ini juga berarti nanti mereka bisa menginjeksikan yang namanya komponen-komponen tertentu dalam tubuh manusia, sehingga nanti entar lahir orang-orang yang sesuai dengan kehendaknya, dengan karakter yang mereka buat gitu posisinya. Itu artinya ada konsistensi isu, saya lihat. Jadi ada konsistensi isu dari mulai 2002 sampai dengan pernyataan bahwa Cina sudah berhasil merekayasa genetika, Cina sudah berhasil mengkloning monyet. Nah, nggak lama kemudian Cina mengumumkan 3 hal yang membuat kemudian Barat nggak enak sekali. Berhenti menggunakan US dollar, mendirikan New Development Bank, yang ketiga yang paling kencang dia bilang, kami akan meninggalkan neoliberal. Itu di situ nggak lama kemudian dia dirikan yang namanya Belt and Road Initiative, BRI atau OBOR dikenalnya. Apa artinya? Perang ekonominya makin tajam. Sementara pada posisi tadi 2004, 2007, 2008, 2010 ini belum sama sekali tertolong. Pada saat yang sama pihak Republik ini, Partai Republik itu digeregetan ngelihat Obama. Apa tudingan Condoleezza Rice pada saat itu? Ini Obama ngapain di tengah yang namanya Cina gegap gempita melakukan serangan habis-habisan? Anda tahu pada saat itu ketika di 2011-2012 Obama berteriak-teriak tentang TPP, Trans-Pacific Partnership untuk kawasan Asia Pasifik, untuk kawasan Atlantik, dia sebut sebagai TTIP. Trans Trade Investment Partnership, mereka TTIP mereka sebut posisinya. Ini kalau dalam kajian yang muncul, dan ini kemudian saya bawa di Kementerian Kesehatan karena saat itu kita sedang bicara tentang Indonesia ke depan, saya bilang ini akan terjadi apa yang disebut dengan korporasi membajak kedaulatan sebuah negara dengan model korporasi B2B langsung. Karena aturannya diberikan keleluasan pada korporasi untuk masuk langsung. Saat itu saya melihat yang namanya Google, yang namanya Yahoo, yang namanya Android sudah sedemikian rupa ngegerget masuk gitu posisinya. Dan kita tidak sadar bahwa sesungguhnya
serangan korporasi terhadap rakyat itu sudah bisa dibuktikan. Misalnya pada saat itu kalau kita ingat gitu ya, bagaimana BlackBerry sudah berhasil disingkirkan, bagaimana Nokia sudah berhasil disingkirkan posisinya. Pokoknya yang minggir-minggir itu udah habis-habisan. Saya cuma ngambil contoh bahwa kekuatan korporasi mendikte masyarakat tanpa melalui negara sudah terjadi. Itu di 2015. Terus berlanjut sampai akhirnya pukulan terhadap Black Monday tidak ada artinya. Tetapi jangan salah, Black Monday 24 Agustus 2015 yang memukul Cina itu justru yang terpukul adalah Rusia. Rubel jatuh 50%, merchant to merchant deadlock. Karena Visa dan Mastercard dikunci habis-habisan di Rusia. Marah Rusia. Balasannya adalah pemilu Amerika 2016. Saya ulang, balasannya adalah pemilu Amerika 2016 posisinya. Nah, dari cerita seperti ini sesungguhnya perang yang namanya virus ini dia berakumulasi dengan perang ICT. Jadi kalau dalam desain berpikir saya yang saya buat dalam buku Bangsa Terbelah itu, dia akumulasi antara trade war, currency war, ICT war, economic war. Yang dalam model kelembagaan namanya IBRD plus New Development Bank NDB. Jadi World Bank itu lawannya adalah NDB. NDB itu juga berhadapan dengan yang namanya Asian Infrastructure Banking, AIIB dengan ADB. Jadi Asian Infrastructure Banking yang dibikin oleh China head to headnya dengan ADB posisinya. China membuat itu semuanya. Jadi semua dibikin dalam kerangka seperti itu. Saat itu orang masih melihat sebagai sebuah sesuatu yang biasa. Saat yang sama, sebenarnya teman-teman di Amerika ini melihat betul ada sesuatu yang membuat secret society, the small society di sana itu gelisah nggak karu-karuan. Lagi-lagi Condoleezza Rice yang berteriak terhadap Bill Clinton dan teriakan itu dibuktikan oleh Condoleezza Rice sehingga akhirnya menanglah Trump, kalahlah Hillary. Yang orang lupa, kekalahan Hillary pada saat itu melawan Trump itu dimulai dengan satu dialog cantik antara Obama dengan Xi Jinping yang bermaksud melanggengkan TPP untuk kawasan Asia Pasifik posisinya. Dialog itu terjadi 2 kali. Pada cerita September 2016 dan November 2016 di Guangzhou itu terjadi dialog menarik. Mereka saling menghormati. Kalimat penting saling menghormatinya begini. Anda jangan terus-menerus kita saling menghormati dalam mereka bilang devaluasi itu tidak terjadi ya supaya kita tidak kompetisi dalam currency war. Itu terbuka mereka ngomongnya. Bahwa mereka bermaksud menghentikan currency war. Yang kedua, mereka bilang, Anda harus tunduk patuh ya pada Laut Cina Selatan. Itu Obama ngomong ke Xi Jinping posisinya. Kalimatnya begitu posisinya. Tetapi di kedua belah pemimpin ini itu menutupi satu posisi bahwa sesungguhnya Amerika sedang dalam posisi sangat tergantung pada Cina untuk mineral rare earth sebesar 82% bagi industri IT-nya, industri komputernya, industri militernya. Nah, di sini kan harus ada yang bisa membuktikan bahwa Cina harus dipukul habis-habisan. Dan Anda mesti ingat sejak yang namanya Black Monday sampai dengan posisi terakhir Trump terpilih, jadi hampir kurang lebih 1,5 tahun, karena nanti akhirnya Trump cabut diri dari WTO, itu pernyataan Bloomberg, pernyataan Financial Times, pernyataan The Economics, pernyataan CNBC, hampir semua menyatakan menuding bahwa Cina akan mengalami krisis ekonomi, bubble ekonomi akan terjadi, dan itu tidak pernah terjadi. Kampanye seperti itu tidak dimakan oleh orang-orang karena Cina terus memainkan perekonomiannya. Kampanye berikutnya ketika yang namanya Cina dianggap sebagai sumber masalah bagi perdagangan, justru dibuktikan terbalik oleh Cina. Silakan Anda keluar dari WTO ketika Donald Trump keluar dari WTO untuk yang namanya perselisihan perdagangan. Tapi sebaliknya Cina malah makin membuktikan bahwa dia kuat dalam perdagangan gitu. Jadi di situ makin kuat sesungguhnya perang biologinya. Di situlah dia cari-cari kesalahan Tuhan gitu. Kalau saya ngeliat sih benar. Nah, kalau kita sikat nanti kita perpanjang, kita lanjutkan dengan diskusi berikutnya. Nah, konteksnya dengan sekarang ini, dengan corona ini, Bung Sanudin Nursi, apakah Anda meyakini bahwa itu merupakan bagian bioweapon dan atau sebenarnya ini memang ada pandemi kan dan kemudian ditumpahi untuk kepentingan bisnis tadi? Kalau dalam buku saya sebutnya sebagai aplikasi dari
proxy neocortex and asymmetric war. Kalau dalam buku saya sebutnya. Jadi maksudnya adalah untuk peperangan kayak gini dia tidak perlu mendatangkan pasukan. Pasukannya cukup dia kasih habis orang. Itulah biologi, perang biologi sudah. Dia tidak perlu mendatangkan pasukan. Persoalan pokoknya berarti sekarang virus ini mesti disebar seperti apa? Saya menggunakan kajian dengan yang namanya HAP. Baru dalam hitungan 2 bulan, 3 bulan ini orang ribut chemical trail. Baru 2 bulan. Saya nulisnya 27 Januari bahwa HAP itu akan terjadi. Kenapa? Karena memang Amerika sudah berpikir bahwa penting melakukan rekayasa cuaca. Nah, kalau orang bisa merekayasa cuaca, sebagaimana kemarin ketika kita mengalami hujan, BPPT melakukan rekayasa cuaca dan bisa menggeser hujan ke laut, berarti sesuatu juga bisa dilakukan lewat yang namanya rekayasa itu, geoengineering itu, gitu ngelihatnya. Disitulah saya yakin bahwa ini bukan perang biasa gitu. Ya. Oke, berhenti dulu situ ya, Bung Isan. Sebelum saya membuka tanya jawab, saya ingin minta tanggapan atau ada tambahan lagi dari Bu Siti Fadila Supari. Sekitar beberapa menit kemudian baru kita akan buka lagi, kan kita buka dialog para. Iya. Ya memang saya kenal dengan Bapak ini dari tahun berapa lama, dan dia cara berpikirnya memang luar biasa, baca bukunya banyak sekali, dan yang dikatakan dia itu ada yang saya tidak tahu, tapi khusus dalam segi kesehatan yang saya lihat memang bahwa pandemik itu bukan yang saya kenal, itu bukan pandemik yang biasa, bukan pandemik yang alami menurut saya, dan termasuk yang COVID ini sebetulnya. Kalau kita buka lagi, misalkan pandemik itu harus memenuhi syarat, misalkan ada infeksi dari hewan ke hewan, dari hewan ke manusia, dan dari manusia ke manusia. Tapi sampai sekarang COVID belum tahu dari mana sih pertama kali infeksi itu terjadi. Nah itu masih antara Amerika dengan Cina masih berantem, sodok-sodokan ke sana. Menurut saya, Cina maupun Amerika itu adalah korban dua-duanya, yang agak berbeda begini. Makanya dua-duanya korban dari suatu kekuatan yang saya nggak tahu. Oke, dua-duanya korban, Bu, maksud Ibu. Jadi ya. Jadi kalau dua-duanya kalau tadi kan kayaknya kan seperti Amerika dengan Cina, tapi menurut saya dari pihak ketiga yang saya nggak tahu yang mengatur itu. Apa dasarnya keyakinan semacam itu atau dugaan semacam itu? Saya tidak bisa menceritakan di sini ya, barangkali pandangan saya, karena pada waktu flu burung, apa yang saya lihat pada waktu flu burung, flu babi, dan ini agak sama, agak sesuai. Saya jawab, Bu, saya jawab. Bagaimana? Saya jawab, Bu. Ibu waktu menghadiri konferensi Badan Kesehatan Dunia WHO di Wina, Ibu berhasil ngebongkar kecurangan industri farmasi di Amerika, Bu ya? Iya. Oke, itu cerita Ibu yang sangat kuat tertanam pada diri saya. Jadi ketika Ibu bercerita demikian, 128 negara seperti terperangah ketika Ibu ngebongkar kecurangan industri farmasi Amerika di konferensi di Wina itu, maka pada hakikatnya bisa kita lihat, saya sebut dalam buku saya, sesungguhnya ini salah satunya persoalan farmasi. Nah ya, tapi itu kan bukan government, bukan United States government. Betul. Artinya kalau kita lihat dalam kondisi kekinian posisinya, kita memang akhirnya melihat Amerika memang bukan soal governmentnya. saya melihat korporasinya ya. Tapi governmentnya yang saya ceritakan, government itu government Amerika dan government China itu sama-sama menjadi korban dari korporasi. Oke, kalau saya nggak terlalu, saya tidak pintar hal gitu. Supaya kita tidak salah memahami kan bahwa COVID itu, bahwa adanya virus itu kan real ya, karena kan belakangan ini orang kemudian mulai banyak yang berspekulasi itu tidak real. Tapi apakah itu bioweapon ataukah itu alami, itu soal yang berbeda gitu kan ya, Bu ya? Bagaimana tadi?
bahwa virus itu real. Sekarang kita mau bekerja. Yes, ada virus itu. Ya, tapi yang dipertanyakan apakah itu alami ataukah itu rekayasa? betul. Penyebarannya apakah itu real, apakah itu alami ataukah itu rekayasa? Ya. Oke, ini clear. Sekarang kita buka waktu ini menarik ini ya, perbincangan ini memang agak berat. Orang anggap ini jangan dianggap sebagai konspirasi, teori konspirasi. Tapi kenapa ini penting? Karena tadi Bu Siti Fadilah ini kan saya tadi sebut sebagai pelaku sejarah. Dan kalau kita membayangkan seperti film-film intelijen gitu, ini pertempuran di belakang layar orang jadi nggak merasakan gitu. Tapi sebenarnya terjadi pertempuran yang seru gitu kan ya Bu pada waktu itu ya. Dan kemudian berdampak pada Bu Siti Fadilah Supari di menjalani hukuman selama penjara 4 tahun. Kok Ibu santai benar ceritanya 4 tahun gitu? Ya, saya percaya bahwa pilihan Allah yang terbaik. Dan saya di sana malah bukan, saya ingin mengatakan ibu itu gagal dihinakan oleh mereka. Justru ibu diangkat dalam posisi mulia sekarang ini karena semua tesis yang ibu bilang di Wina itu terbukti hari ini, Bu. Maka saya bilang mereka gagal menghinakan ibu, malah ibu dimuliakan sekarang ini. Itu Bu ceritanya. Amin. Pak Iksanuddin itu apa namanya? Kalau menurut Pak Komjen Darmo Pongrekon, nah itu oleh non-state actors, mungkin itu korporasi itu. Tadi istilahnya TPP, Bu, bagaimana korporasi-korporasi itu membajak kedaulatan sebuah negara. Desainnya begitu. Jadi itu desain di akhir-akhir Obama berkuasa yang kemudian akhirnya tidak jalan karena Trump yang terpilih, Bu, posisinya. Oke, stop di situ dulu, tahan dulu Ibu Siti Fadilah Supari dan juga Bang Iksanuddin Nursi. Sekarang saya akan buka pertanyaan, tapi aturan mainnya saya tegas bahwa kalau yang tidak menampakkan wajahnya nggak bisa kasih kesempatan ya. Ini nggak fair kalau nggak mau menampakkan wajah ya. Jadi yang mau bertanya harus bersedia menampakkan wajah. Jadi tolong saya dibantu dari yang Tata. Apakah sudah ada yang menyatakan akan bertanya atau raise hand? Saya belum lihat ini. Raise hand belum ada. Udah ada tuh satu Mas Heru kalau nggak salah ya. Tapi ada juga yang nulis nih yang nggak mau raise hand tuh. Bacain dulu. Apa yang itu dulu? Ya, silakan dibacakan dulu. Oke. Habis itu nanti ada Mas Heru kalau nggak salah nih, Mas Heru Muhammad. Dan juga ada Al Hayat. Jadi ini yang nanya ini dari ini nggak tahu ini dari Solo. Bukan itu. Oh, bukan ya. Dari Novi di San Francisco. Oke. Seandainya vaksin Nusantara bisa, tetapi ada persyaratan masuk suatu negara, contoh Uni Eropa, Saudi Arabia, yang hanya menerima vaksin jenis tertentu, bagaimana jalan keluarnya untuk negara karena rakyat telah menjadi korban virus dan vaksin itu sendiri, dan negara telah terjebak hutang dengan IMF dan Cina juga gitu. Ini mungkin buat Bang Nursi dan Bu Fadilah nanti kalau bisa menambahkan. Kemudian yang selanjutnya mungkin silakan Mas Heru dan Mas Hayat ya. Silakan. Mas Heru dulu ya. Silakan ya. Silakan Mas Heru. Ya, saya ingin bertanya kepada dokter dan Pak Profesor Nursi. Di saat ini kan masyarakat dibagi dua pikiran, ada yang percaya COVID sama yang enggak nih. Menurut pendapat dokter sama Pak Profesor ini bagaimana ya menyikapinya? Kalau Anda mundur sedikit, ulangi mundur sedikit supaya enak lihatnya di kamera. Nah, segitu ya. Kalau sama cuma silakan diulang. Ya, sekarang ini kan banyak tuh masyarakat berpendapat nih, ada yang percaya COVID dan ada yang nggak percaya COVID. Ya, bagaimana sih menyikapi hal ini kan? Kalau orang-orang kan bilang kan COVID ini kan hoax apa gimana gitu kan? Kalau menurut pendapat profesor dan dokter ini bagaimana? Oke, baik, terima kasih, ditangkap poinnya. Ya, silakan berikutnya Hayat ya. Hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya bertanya, Pak?
Ya. Coba mundur lagi. Nggak kelihatan lagi. Kata-kata kenapa? Terlalu maju. Ya silakan nak gitu. Gini Pak, kemarin itu kan ada ya tentang apa namanya Dokter Louis ya yang mengatakan bahwa COVID ini adalah interaksi antar obat gitu loh. Dia mengatakan sendiri bahwa COVID ini tidak ada kata dia. Tapi dia mengatakan kenapa bisa terjadi COVID ini karena terjadi antara interaksi antar obat yang salah gitu. Nah, itu dalam sisi dunia medis itu apakah benar ada bahwa COVID itu adalah kesalahan dari interaksi dari antar obat? Nah itu yang pertama. Yang kedua saya pertanyakan tes PCR gitu kan ya. Tes PCR kan saya pernah lihat di pernyataan dari penemu PCR Gary Mullis mengatakan bahwa PCR ini tidak bisa menentukan virus gitu. Nah, apakah karena lonjakan tinggi COVID ini, apa karena tes masif PCR itu gitu kan? Nah, banyak yang mengatakan bahwa kalau setiap kita sakit apapun jangan tes PCR nanti malah menjadikan positif gitu. Itu aja Pak. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Tiga dulu ya, Bung Tata ya. Ya, sebentar itu. Ya, silakan masih ya Bu, ditangkap pertanyaan. Ya, silakan. Satu, pertanyaan pertama, masyarakat ada yang percaya COVID dan yang tidak percaya. Kemudian yang Pak Hayat ada dua, tentang Dr. Louis sama PCR. Oke, saya jawab. Oke. Sama Nusantara tadi, Nusantara yang dari San Francisco tadi ada pertanyaan tadi. Oh iya, yang pertama tadi saya belumnya coba apa yang tadi pertama. Yang kata yang pertama yang dari San Francisco tadi. Kalau mau pergi ke luar negeri nggak bisa pakai vaksin Nusantara, vaksin Pfizer atau Moderna atau Johnson & Johnson misalnya. Ya. Oke. Itu kenapa ya kayak gitu? Oke, saya tak jawab. Satu, masyarakat ada yang percaya COVID dan tidak percaya. Seharusnya percaya walaupun pada sakit banyak, pada mati banyak. Kalau Anda di rumah sakit Anda bisa melihat sendiri. Saya juga kehilangan kakak saya kehilangan tante saya karena COVID. Nah, sebetulnya ada. Jadi yang perlu dipertanyakan itu rekayasa atau itu alami. Sebetulnya sudah bisa dibaca. Satu caranya pertama kali sampai sekarang belum ditemukan virus yang dari binatang pelawar atau apa itu ke manusia sampai sekarang belum clear. Masih berantem antara Cina dengan Amerika. Kedua, caranya menular seperti di Wuhan, seperti di Indonesia itu aneh. Kalau saya sudah ada grafik yang begitu langsung begini, ini apa gitu? Ya kalau seperti disebarkan begitu. Karena virus sendiri pasti kan gradasi begini. Nah itu enggak. Gitu. Nah itu sepertinya itu rekayasa. Nah kemudian pertanyaan nomor 2 tentang Dr. Louis. Mungkin Anda tidak mengikuti dengan cermat. Dr. Louis tidak mengatakan bahwa virus itu karena interaksi dengan obat. Satu, Dr. Louis tidak percaya adanya virus. Lah kalau saya itu sudah sekolah kedokteran 25 atau lebih 40 tahun saya sekolah kedokteran ya, mau dari S1, S2, S3 malah sebetulnya tinggal ngambil profesornya aja. Nah itu dan sudah ngajar. Nah ini bahwa virus itu ada, memang di dalam pelajaran biologi itu virus itu ada. Dan saya mempunyai saya punya klik yang suka meneliti virus itu. Nah virus ada yang perlu kita tanyakan, virus itu dibikin manusia atau virus itu alami mutasinya atau keberadaannya. Nah kemudian si Louis mengatakan yang mati itu kenapa, yang luar mati itu karena interaksi obat itu tidak berdasarkan risetnya beliau. Dia tidak riset, dia tidak dia hanya kira-kira. Nah, menurut saya kalau kira-kira sangat berbahaya. Sesuatu untuk suatu statement itu harus ada bukti dari suatu penelitian, begitu menurut saya. Tapi nggak ada penelitiannya tentang itu. Memang ada obat yang keras, yang ada side effect-nya, tapi juga ada efeknya. Nah ini mestinya ada penelitian. Sampai sekarang nggak ada penelitiannya itu.
Kemudian PCR tidak menentukan virus, oke. Kalau nggak salah, CDC Atlanta, kemudian CDC, kemudian siapa ada 3, itu akan dituntut oleh pengadilan internasional karena menyatakan bahwa PCR itu alat diagnostik. Padahal PCR itu jauh sekali dari alat diagnostik. Sebenarnya tidak bisa dipakai untuk alat diagnostik. Itu. Jadi kenapa kok begitu dan seluruh dunia mengikuti. Dan sangat menyakitkan orang itu didiagnosa dari PCR gitu. Padahal orang mendiagnosa itu artinya dari anamnesa, dari pemeriksaan fisik, dari pemeriksaan laboratorium, dari pemeriksaan X-ray, dari pemeriksaan ini, dan baru dengan PCR. PCR itu sekarang PCR tok itu udah positif negatif, itu yang membuat kacau, membuat orang ketakutan, terbirit-birit dan segalanya. Dan ada isu-isu yang sangat miring tentang PCR ini. Nah, yang keempat, tadi vaksin Nusantara memang itu sebetulnya kerjasama antara Dr. Terawan dengan perusahaan Amerika, dan itu sebetulnya menurut saya adalah solusi. Dia bukan vaksin, dia adalah imunoterapi yang kerjanya bisa seperti vaksin, tapi dia sendiri pekerjaannya disebut imunoterapi, jadi pengobatan terhadap dendritic sel, bahwa dendritic sel saya bisa mengatasi kalau ada virus yang masuk setelah dendritic sel saya di treatment dengan sesuatu. Udah, itu aja. Ya, pertanyaannya biasanya kan kalau ini mau dikoreksi kalau salah, biasanya ada berkaitan dengan antibodi kalau sudah divaksin, dan apakah vaksin ibu sudah untuk vaksin? Nah, ini teman saya peneliti juga meneliti itu. Jadi ternyata di dalam vaksin Nusantara itu apakah antibodinya naik atau antibodinya tidak naik, tapi imunitasnya itu bagus sekali. Jadi kita justru mendapatkan suatu parameter yang lebih nyata daripada sekedar antibodi. Antibodi itu satu reaktif dari kalau virus masuk maka antibodi muncul. Tapi kalau vaksin Nusantara imunitasnya yang dia tetap, dan caranya memeriksa titer antibodi dengan kemampuan imunitas tubuh sangat berbeda gitu. Yang diperlukan kita itu apa, yang antibodi atau imunitas ketika dua-duanya, tapi lebih penting imunitas. Oke, ya, terima kasih. Dan teman saya juga meneliti bahwa dengan vaksin yang konvensional itu ternyata ada yang imunitasnya tinggi, antibodinya tinggi, ada yang imunitasnya tinggi, antibodinya rendah, ada yang antibodinya rendah, imunitasnya rendah. So that's why banyak pasien yang sudah divaksin 2 kali kena penyakit COVID juga banyak juga yang meninggal. Baik, terima kasih. Sekarang Bu Ihsan, silakan menambahkan pertanyaan tadi. Yang pertama soal sertifikasi vaksin ya. Sorry, naik lagi, terpotong lagi nih Bung Ihsan di layar. Oke. Layarnya lah. Nah, tuh kan. Oke. Naik lagi ya. Oke. Yang pertama soal sertifikasi vaksin. WHO sudah menyatakan bahwa sertifikasi vaksin tidak bisa dijadikan sebagai dokumen perjalanan. Dia sudah memutuskan. Artinya sesungguhnya peperangan di kelompok Amerika sendiri, kelompok elitnya sendiri, ini akhirnya mendorong kepala WHO ini mengambil sikap seperti ini. Saya terus terang sejak saya jumpa dengan Ibu Siti Fadila Supari beberapa kali di rumahnya untuk berdiskusi secara tajam dan mendalam gitu ya, saya memang kehilangan kepercayaan pada WHO terus terang. Jadi bayangkan hampir sekitar 10 tahun gitu posisinya gitu ya, kalau kita ambil dari posisi itu, lebih bahkan ceritanya, itu apa yang dilakukan oleh WHO pada hakikatnya adalah perpanjangan tangan dari kepentingan industri farmasi yang saya sebut dalam tulisan saya. Jadi ketika peperangan itu tajam di sana dan Biden menyatakan bahwa efek jangka panjang terhadap mereka yang divaksin ditanggung oleh Amerika, itu kan menunjukkan bahwa sesungguhnya vaksin itu masih sangat berbahaya. Sampai dengan hari ini,
dalam catatan saya, hanya 2 negara yang menyatakan efek jangka panjang vaksin itu ditanggung oleh negara, Jepang dan Amerika. Cuma Jepang dan Amerika yang efek jangka. Itu berarti posisinya vaksin itu untuk jangka panjang masih belum jelas tingkat keamanannya. Sementara tingkat kemujarapannya masih masalah posisinya. Kenapa? Karena tesisnya masih dalam tesis penggunaan darurat. Artinya masih hipotesis dia. Bahwa penggunaan apakah Anda pakai Pfizer, apakah Anda pakai Moderna, apakah Anda pakai Johnson & Johnson, atau Anda pakai yang namanya Sinovac, Anda pakai Sinopharm, Anda pakai Sputnik. Saya tidak tahu vaksin Nusantara karena saya tidak. Tetapi paling tidak dari perdebatan yang muncul di panggung internasional, semuanya sepakat bahwa tidak jelas jangka panjang, tingkat keamanan jangka panjangnya kayak apa. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda mungkin ingat di akhir 2020 kemarin, perdebatan panjang soal risetnya vaksin itu demikian luar biasa. Tidak ada negara-negara kaya yang tidak mendonasi riset vaksin. Tidak ada negara. Maka muncul pertanyaan dari berbagai kalangan. Waktu itu saya ingat perdebatan itu misalnya diproyeksi dikit di beberapa kalangan Brookings Institute. Ini vaksin ini public goods atau commercial goods posisinya. Hanya 2 orang yang menjawab dengan tegas sebagai public goods. Yang pertama adalah Perdana Menteri New Zealand, Jacinda. Yang kedua yang menjawab adalah Xi Jinping. Ini adalah public goods. Kenapa? Karena rakyat yang membiayai riset, sehingga tidak layak industri farmasi menjualnya secara komersial. Tapi semua negara lain, termasuk G7, tidak berani menjawab. Dan Anda bisa lihat kemarin bagaimana pertemuan G7 di Cornwall, yang jelas-jelas menunjuk bahwa vaksin adalah ya dalam posisi komersial, dan pada saat yang sama dia tetap dalam konstruksi penggunaan darurat, yang kalau dalam bahasa saya jika disetujui dalam penggunaan darurat itu artinya masih hipotesis. Dia belum tentu bicara dengan tingkat kemujarapan yang tinggi dalam jangka panjang dan aman dalam jangka panjang, walaupun dibilang ada tingkat kemujarapan 94%, tapi jangka panjangnya kita tidak tahu posisinya, tingkat keamanan kita tidak tahu posisinya. Itu akhirnya tadi WHO bikin kayak gitu keputusannya. Itu dalam konstruksi tadi pertanyaan pertama yang pertama. Yang kedua, kalau masyarakat bicara tentang apakah virus ini ada, saya ngejawabnya sederhana sekali. Dan ini saya sebenarnya mungkin Ibu Siti Fadila Supari ini lupa. Ketika Ibu Siti Fadila Supari menjelaskan pada saya soal virus flu burung, Ibu ini menjelaskan virus influenza pada saya. Jadi bagaimana virus influenza itu yang kemudian akhirnya saya iseng-iseng ngebuka sejumlah obat influenza. Kalimatnya kan obat ini meredakan influenza, tidak mengobati. Jadi artinya ketika kita bilang sekarang itu C19 itu beredar, maka sesungguhnya dia adalah dalam pandangan saya yang bukan ahli farmasi dan hanya mencoba melakukan kajian ekonomi politik kesehatan, C19 itu pada hakikatnya adalah virus influenza yang direkayasa sedemikian rupa sehingga menjadi demikian ganas. Yang penyebarannya, itu tadi melalui hap atau melalui chemtrail posisinya. Itu jawaban saya yang kedua yang kayak gitu posisinya. Lalu kalau kita bilang bagaimana status vaksinnya sendiri kalau situasi masyarakat terbelah kayak gini, apakah kita sampai pada posisi memang betul-betul merasa aman atau tidak? Karena statusnya penggunaan darurat dan tingkat kemujarapan seperti itu dan hanya 2 negara yang menjamin, maka sesungguhnya buat saya untuk jangka panjang vaksin ini memang tidak menjamin bahwa dia aman. Maka penjelasannya adalah tadi 2 kali vaksin mati. Nah, ketika 2 kali vaksin pun mati, itu ceritanya berarti mutasi virus jauh lebih cepat dari cerita vaksin. Terbukti vaksin ini sesungguhnya tidak mampu mengikuti perkembangan lebih lanjut. Artinya riset yang dilakukan yang statusnya hipotesis atas jawaban vaksin itu tidak lagi mampu menjawab bagaimana mutasi dari virus itu yang sudah bergelombang sedemikian rupa. Muncul pertanyaan, ini menarik di sini. Anda bisa lihat korban pertama Rusia, korban berikutnya Amerika, korban berikutnya Brazil, korban berikutnya India, korban berikutnya Indonesia. Apa artinya? Semua negara berpenduduk padat itu dihajar habis sama vaksin. Dihajar habis sama C19. Nggak ada yang nggak kena. Itu posisinya. Artinya apa? Masuk ke isu yang saya bangun tadi. Ini jangan-jangan memang motifnya depopulasi nih. Istilah saya lebih sederhana. Population restructuring.
Saya menggunakan istilahnya itu. Jadi restrukturisasi penduduk. Maka bisa lihat, sebelum cerita Delta varian ini membengkak, semua yang mati adalah lansia. Rata-rata 80 sekian persen tuh yang mati adalah lansia. Loh, ketemu dong. Sama seperti misalnya, siapa yang sesungguhnya jadi korban di Amerika? Kalau Ibu Siti Fadilah menyatakan tadi ini adalah negara masing-masing korban, maka sesungguhnya yang mesti dicari adalah the real actor-nya. The real actor-nya tadi, pakai aja konsep TPP. Pakai aja konsep TDIP, akan kelihatan. Nah, kalau begitu sekarang kita bagaimana mengatasinya? Menurut saya nggak bisa kita gebiah uyah untuk satu sisi bahwa model virus yang ada di India, model virus yang ada di Amerika, model virus yang ada di Brazil itu sama dengan yang nama ada di Indonesia. Begitu juga vaksinnya. Masa sih kualitas virus yang ada di sana sama dengan kualitas virus yang ada di sini? Masa sih vaksin yang ada di sana bisa juga efektif di sini? Belum tentu. Karena yang namanya tadi, penggunaan darurat itu menjadi kata kunci bahwa ini situasi darurat dan karena ini tidak efektif, kemudian walaupun dibilang tinggi, dan pada saat yang sama, tadi, negara akhirnya cuma jangka panjang, nggak berani saya ngejamin posisinya. Dan pada saat yang sama, ini bisnis. Kenapa? Commercial good, padahal rakyat yang membiayai. Gitu, Hersu. Iya, oke, menarik ini. Jadi sebenarnya tidak ada terlalu berbeda prinsip kalau dalam soal virusnya ya. Tapi persoalan kemudian ini ada kepentingan-kepentingan tapi sebenarnya juga sama sih saya lihat tadi ada soal korporasi yang bermain gitu. Dan kelihatannya di Indonesia kan juga realitasnya seperti itu ya. Ini karena presentasi saya tunggal, saya pembicara tunggal di Kementerian Kesehatan pada Desember 2014. Saya membuktikan bahwa 90% Indonesia alat fasilitas kesehatannya, alkesnya, industri farmasinya tergantung pada asing. Anda tahu apa hasilnya? Salah satu dari the big four dunia nih, konsultan dunia nih, dari the big four salah satu menyebut, itu Ihsanuddin Nursi salah, bukan 90% dia bilang. Berapa tahu? 92%. Anda bayangkan situasi Indonesia seperti sekarang, berapa persen? Lebih tinggi lagi. 102%. Sulit untuk menyangkal Pak Ihsanuddin. Dari dulu memang dia selalu bicara pasti semua orang pasti setuju gitu. Memang Pak Ihsan bahwa virus itu tidak bisa diobati, tapi hanya bisa dikendalikan. Hanya bisa dikendalikan, dan terutama memang virus yang paling ini adalah influenza. Dari zaman 100 tahun yang lalu itu juga virus influenza yang ada di Spanyol. Jadi memang begitu. Dan kalau tadi ada 2 orang yang tidak mau bahwa vaksin itu sebagai bukan public good. Nah, itu sesuatu yang saya perjuangkan di WHO. Dan waktu itu sementara saya menang, virus itu bukan public good. Jadi kalau sampai vaksin sudah menjadi komoditi dagang, commercial goods, itu sangat berbahaya bagi nyawa manusia. Karena dagangan itu akan laku kalau ada wabah. Nah itu mestinya mulai sekarang itu tidak boleh terjadi, bahwa virus adalah barang sosial dan kemudian vaksin adalah barang sosial. Kalau vaksin masukkan pasar bebas, habis kita itu. Nah itu yang mesti Bapak perjuangkan, itu bidang Bapak tuh. Jadi saya juga, apalagi ini pengalaman Ibu pernah di kementerian. Apakah memang dalam realitasnya itu korporasi besar, termasuk di Indonesia, tuh mendikte kebijakan-kebijakan dari pemerintah? Saya sih tidak tahu langsung, tidak mengerti langsung, tapi menurut saya, ya, menurut saya tidak bisa menunjukkan itu nggak bisa. Ya. Tapi ada rasa itu ada. Rasa tidak langsung. Yes. Oke, kita buka lagi satu pertanyaan lagi ya, dari Tata ya. Ya. Silakan. Ini ada Mbak Siva sementara. Tapi ada juga yang menulis ini, mau dibacain dulu lagi, Mas Herso. Ya, silakan. Ya, ini sebenarnya agak ringan-ringan dan yang lucu aja sebenarnya ini. Kenapa ini? Intinya ini ke Pak Ihsanuddin dan Ibu. Ya kan, kalau
istilahnya terkena KIPI ya, apa sih KIPI itu ya? Ya ada. Itu maksudnya saya nggak ngerti ya, terkena KIPI itu seperti Sinovac, AstraZeneca. Akan tetapi kenapa mereka tetap melanjutkan program ini sementara seperti di luar ya kan merek-merek ini sudah dihentikan karena terkena KIPI itu. Kenapa kita masih lanjut gitu? Kemudian Dari siapa tadi? ini dari Rajeng Ganesa. Oke. Ya. Ya, terus satu lagi pertanyaan untuk Pak Iksanuddin dan Ibu. Apa sekarang kita berbicara soal virus sebagai bioweapon gitu ya. Next setelah COVID, apakah akan ada virus baru yang direncanakan dalam waktu dekat? Apakah kita akan terus dipaksa berada pada keadaan seperti kacau ini terus menerus gitu loh? Oke, kemudian ini ada Mbak Siva sama Mas Asep, silakan. Ya, silakan Mbak Siva dulu. Ini memang Mbak Siva ya. tempat umum nih, mesti pakai masker nih. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin bertanya kepada Ibu Siti Fadila. Sebenarnya saya sudah dari lama baca bukunya Ibu yang judulnya Saatnya Dunia Berubah. Sejujurnya saya dulu waktu itu masih mahasiswa hubungan internasional di UI, terus saya sangat terharu gitu kan Bu, karena ada peran para diplomat yang didukung sama Ibu di situ untuk memenangkan statement waktu itu. Tapi yang menjadi menarik, saya melihat ada satu negara yang Ibu angkat, yaitu negara Iran, yang menjadi suatu kekuatan dan pertolongan yang Ibu tadi bilang itu pertolongan Allah ya, untuk mendukung statement Indonesia waktu di awal-awal Indonesia belum dapat mendukung saat itu. Terus? Nah, itu bisa nggak ya Ibu ceritakan lagi? Dan saya kan membaca mengikuti perkembangan berita saat ini, ada statement dari Ayatollah Ali Khamenei sebagai pemimpin tertinggi bahwa Iran itu melarang masuknya vaksin buatan UK dan US. Menurut Ibu, pandangan Ibu gimana ya? Dan sebenarnya ini juga berhubungan sama Bapak Iksanuddin, apakah ada unsur politik di sini atau bagaimana? Sehingga karena memang kan bisa dilihat bahwa Iran dengan negara-negara Barat, terutama US itu kan bertentangan ya Bu, Pak. Sehingga apakah ada unsur-unsur politis di dalamnya dan bagaimana pandangan Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Asep, silakan ya. Ya, Assalamualaikum, terima kasih Pak Saka dan selamat malam Profesor Nulis. Bu Siti juga selamat malam Bu. Saya sebenarnya adalah HRD dari perusahaan Ibu. Saya kemarin ikut yang vaksin gotong royong gitu. Cuman saya mengkhawatirkan terkait dengan KIPI juga untuk terjadi kalau setelah divaksin itu Bu. Sebenarnya langkah untuk screening sebelum vaksin itu baiknya seperti apa ya Bu ya, supaya si karyawan saya seperti yang punya komorbid ya gula darah atau segala macam itu benar-benar tidak ada terkena KIPI-nya. Itu aja sih Bu kalau saya sih. Ya, makasih. Lanjut ke kemudian terakhir nih ya, nih ya, jangan sahabat. Saya ya. Silakan. Jawab atau ada yang tanya lagi? Oh iya, kamu nanti. Ada satu lagi Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam Bu Siti, Profesor Nusi dan Mas Heru. Kita lihat kondisi di masyarakat, di rakyat Indonesia ini telah berasumsi bahwa pemerintah telah melakukan unbalance policy. Menurut Ibu Siti Fadila dan Profesor Nusi, apa different beginningnya yang harus dilakukan pemerintah untuk saat ini dan untuk kedepannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung dijawab ya. Saya dulu ya. Saya dulu menjawab karena nanti yang susah-susah Pak Nurdin. Pak Nursi. Oke. Ya. Nah, vaksin terkena KIPI kok dilanjutkan? Masih Gimana coba dijelaskan. KIPI itu adalah suatu side effect dari pemberian vaksin. Ada yang setelah divaksin 2 hari
2 hari oke, hari ketiga panas terus sakit tuh mati. Ada teman saya itu dokter ahli jantung, 5 hari dia 5 hari nggak enak badan, hari ke-6 panas, kemudian hari ke-10, hari ke-12 meninggal. Tapi untuk mengatakan ini kipi, oh enggak, kipi itu hanya setelah disuntik sampai 2 hari doang. Jadi kipi itu jarang sekali menulis side effect. Nah ini yang aneh. Padahal kipi itu seharusnya dia rajin mengumumkan ini disuntik ini akibatnya begini-begini. Ini tidak pernah muncul. Inilah yang menyebabkan rakyat itu tidak percaya. Banyak rakyat yang takut, jadi tidak jujur. Itu mestinya kipi itu harus ditayangkan. Nah ternyata ini pengalaman saya dulu waktu jadi menteri. Ada anak disuntik polio apa disuntik campak, meninggal tuh begitu. Itu meninggal jelas-jelas karena setelah disuntik begitu. Tapi akhirnya dia menulis penyebab kematian terselak bakso lah, aneh banget. Terselak bakso sampai mati karena anak kecil lah ya itu. Jadi saya memang maaf saja saya belum pernah percaya itu dengan kipi itu, belum pernah melihat hasil kipi yang bisa dipercaya orang banyak. Nah ini pertanyaan yang berikutnya adalah apakah virus baru akan ada terus? Ada statement saya di dalam buku saya, apabila vaksin menjadi komoditi dagang, maka hal ini akan mengakibatkan para pedagang farmasi atau apa ya itu akan merencanakan pandemi-pandemi yang akan berikutnya. Contohnya kalau sekarang ternyata untungnya besar banget dengan pandemi ini, untungnya besar banget. Ya pasti akan ketagihan dong, nanti bikin lagi dong, kapan bikin pandemik lagi, untungnya supaya 2 kali lipat lagi, 3 kali lipat lagi dan sebagainya. Jadi seharusnya vaksin betul-betul menjadi barang sosial yang tidak diperjualbelikan dan tidak dimasukkan ke pasar bebas. Bahkan hal-hal yang bersangkut dengan kesehatan tidak boleh di pasar bebaskan, tidak boleh dimasukkan ke dalam neoliberal sistem. Nah gitu Pak Nursi, kesehatan jangan masuk pasar bebas. Itu saya perjuangkan dulu pada waktu di ASEAN, dan saya berhasil memperjuangkan itu sehingga menteri ASEAN menolak pasar bebas di bidang kesehatan. Akhirnya ketahuan bahwa itu biang keroknya saya dimarahin sama kalah kalau nggak salah. Wah, tapi bukan saya yang tanda tangan, saya hanya mengutarakan di antara menteri-menteri ASEAN. Justru saya menolak pasar bebas kesehatan. Jangan sampai karena kesehatan masuk pasar bebas maka nyawa taruhannya. Nah itu. Nah virus baru apa akan ada terus, yaitu tergantung. Kalau vaksin masuk pasar bebas, vaksin masuk komoditi dagang, maka akan timbul virus-virus baru. Nah kemudian pertanyaan yang berikutnya, sebab siapa itu Iran. Iran itu memang pendukung saya yang pertama-tama, di mana tadinya saya menyerahkan dukungan itu pada anak buah saya, tapi sangat mengecewakan karena hanya sedikit. Akhirnya saya turun sendiri dan saya orasi, ayo dukung saya yang kena pandemi, nanti kalian kena pandemi semua, saya bilang begitu. Akhirnya berduyun-duyunlah pertama-tama yang negara-negara yang anti Amerika. Dia mendukung saya 128 negara itu, termasuk Iran, termasuk Inggris. Aneh banget kan? Inggris sangat mendukung saya dan dia mensupport saya dari belakang dengan sangat ininya. Dan kemudian saya sangat dibantu Iran dengan itu pengacara. Indonesia nggak punya pengacara, ya Allah. Saya menghadapi, nah ini lucunya yang namanya konspirasi. Konspirasi itu begini Pak Harris Beno. Kalau orang bilang teori konspirasi,
kalau saya itu menghadapi konspirasi dengan mata kepala. Jadi saya menulis resolusi ke WHO, menuntut WHO, ini kan WHO menggalang dukungan untuk protes ke WHO. Begitu digelar sidang, yang saya hadapin negara adidaya, bukan WHO-nya kemana, yang keluar negara adidaya itu yang menurut saya itu konspirasi pada waktu itu. Nah, saya keluar. lah, iya, WHO-nya sembunyi kan, kan, yang saya hadapin betul-betul karena dulu saya jadi kalau ceritanya kayak wayang itu sudah menghunuskan keris, terus bareng kelihatan terus kerisnya dimasukin lagi kan nggak lucu, ya sudah. Jadi saya nggak sengaja untuk melawan negara adidaya tersebut, tetapi karena resolusi saya jalan, dukungan pada saya jalan, akhirnya jalan juga gitu. Makanya jadi terpaksa berani, itu terpaksa Pak Nursi jangan ngetawain saya loh. Jadi itu nggak sengaja saya melihat konspirasi. Tidak sengaja melihat konspirasi. Oh, konspirasi itu kayak gini toh. Lah suratku, aku ngomel-ngomelnya sama WHO kok yang nongol negara adidaya. Mungkin orang Indonesia gak ada yang berani gitu. Nah, kemudian vaksin gotong royong gimana ya tadi tuh screeningnya tuh mestinya ada 14 poin bahwa tidak boleh divaksin adalah ini dan waktu itu beredar. Tiba-tiba kok hilang. Sekarang ini udah jublesin aja. Tante saya itu vaksin diabetesnya udah tenang, meninggal juga. Padahal saya sudah bilang udah nggak usah dulu, kalau punya komorbid menurut saya jangan divaksin apapun komorbidnya, karena vaksin ini ada suatu zat, katanya ini zat yang namanya rejuven, bukan rejuven. Jadi bukan rekomendasi untuk rejuvennya untuk nambah. Jadi setiap vaksin itu ada. Nah itu rejuvennya itu kadang-kadang membuat komorbid, misalkan sakit gula dan itu meledak. Jadi itu ada 14 tapi sekarang hilang. Waktu itu penyakit dalam FKUI mengeluarkan bahwa ini tidak boleh divaksin. Kalau ini harus begini, misalkan penyakit gula itu HbA1c-nya 7, misalkan begitu. Tapi menurut saya kalau mempunyai komorbid tetap dulu deh, nggak usah divaksin dulu. Pakai vaksinnya Pak Terawan aja, karena Pak Terawan itu bukan vaksin, tapi imunoterapi. Tapi kenapa kok dia mengatakan vaksin, itu ya lucu juga, itu dunia yang mengatakan begitu. Nah, kemudian untuk kondisi masyarakat Indonesia yang unbalanced policy itu saya serahkan kepada Pak Nursi. Baik, terima kasih ya Bu Siti Fadila Supari. Bung Ihsanuddin Nursi, silakan dijawab beberapa pertanyaan tadi. Oke, saya jawab dulu soal Iran ya dari Siva ya, karena buat saya kancah internasional itu dia tinggal masuk ke ekonomi politik kesehatan, ekonomi politik pendidikan, ekonomi politik yang dijelaskan oleh Ibu Siti Fadila Supari itu adalah ekonomi politik kesehatan sebenarnya. Yang sebelum saya cerita ke situ, saya cerita dulu yang bapak-bapak tidak tahu, tapi buat saya apa yang dilakukan oleh Siti Fadila Supari itu luar biasa dan luar biasa betul. Makanya saya tulis dalam artikel saya itu setegas-tegas saya tulis. Karena keberanian Siti Fadila Supari di konferensi Wina itu sampai-sampai Hillary Clinton mencarinya di Geneva posisinya. Ya. Nah, Hillary Clinton mencari, Menteri Luar Negeri Amerika itu mencari yang namanya Siti Fadila Supari. Dan sebelum dicari oleh Hillary Clinton, dia perintah Scott Marciel untuk menjumpai Siti Fadila Supari. Scott Marciel waktu itu adalah duta besar Amerika untuk Indonesia posisinya. Nah, entah bagaimana dialognya, tapi yang pasti saya ingin mengatakan justru di situ
dari upaya Partai Demokrat memburu Siti Fadila Supari mengakibatkan Siti Fadila Supari pada deklarasi cawapres itu sudah berbaju biru di gazebo, waktu itu masih di Hotel Hyatt. Sementara di Jakarta kelompok neolib tertentu hendak mematahkannya. Ini untold story nih, tapi harus saya sampaikan ini dampak dari percaturan politik di Indonesia yang luar biasa. Saya bilang luar biasa. Saya biar saya yang cerita Bu posisinya. Ya. Di Jakarta itu sedang terjadi kemelut. Kenapa Siti Fadila Supari yang menjadi sosok begitu kuat di cawapres, sementara saat itu di Jakarta sedang kemelut. Kalau sampai Siti Fadila Supari yang jadi, maka arus neoliberal di Indonesia akan bergeser. Itu ceritanya. Maka berangkatlah seorang yang namanya Profesor Dr. Budiono dengan cerita kesederhananya pakai kereta. Maka walaupun Siti Fadila Supari sudah berbaju biru menunggu deklarasi sebagai cawapresnya Budiono, yang muncul adalah Profesor Dr. Budiono. Nah, itu sesungguhnya percaturan itu bajunya merah. Merah Ibu ya, Sarah. Saya itu biru karena saat itu karena waktu itu Bu Ani juga merah, jadi saya sama Bu Ani merah. Oh, ikut sama ya merah ya. Saya ingatnya karena Partai Demokratnya Bu posisinya. Iya. Nah, karena itu cerita menarik dari situ sesungguhnya bisa dilihat betapa kerasnya pertarungan antara Partai Demokrat dengan Partai Republik di Indonesia. Itu riwayatnya itu keras sekali pertarungannya. Dan diwujudkan menanglah Republik, dan hasil Republik tadi dengan gaya segala macam akhirnya Anda bisa lihat desakan untuk memberlakukan pasar bebas pada energi luar biasa. Di sini cerita saya tentang bagaimana pengaruh teman-teman yang menuding teori konspirasi. Teman-teman sekalian, Mas Hersu dan kawan-kawan, ketika yang namanya Bank Dunia dan negara-negara G7 menuntut Indonesia memberlakukan pasar bebas pada energi, saya dituding sebagai pelaku atau tokoh utama teori konspirasi. Maka dalam satu kesempatan, lulusan universitas dari Amerika, saya nggak usah sebut organisasinya karena nggak enak kalau saya sebut organisasinya, itu berkumpul mengundang saya sebagai pembicara. Pembicaranya adalah saya, lalu kemudian yang sekarang jadi anggota DPR di Komisi 7, lalu kemudian juga yang sekarang menjadi anggota DPR di Komisi 6, tertiga juga. Tapi tujuannya cuma satu, mengadili Ihsanuddin Nursi dalam teori konspirasi, khusus untuk energi, ekonomi politik energi. Singkat cerita, ini saya cerita untuk Siva nih, tapi juga untuk yang lain. Mereka gagal menuding saya sebagai penganut teori konspirasi karena yang saya sampaikan total dengan data. Kata-kata saya sederhana sekali. Kalau Anda tidak terima analisis dan argumentasi saya, silakan, tidak apa-apa. Tapi gugurkan data saya. Saya ulang, gugurkan data saya. Tak seorang pun yang bisa gugurkan data. Sama seperti sekarang kalau kita main dalam konstruksi virus sekarang. Gugurkan itu National Security Strategy of US yang mensahkan perang berbasis biologi. Saya ulang. Gugurkan itu dokumen National Security Strategy of US ya, 17 September 2002 yang menyatakan tentang perang berbasis biologi dan kimia. Itu basisnya. Jadi nggak bisa kita lihat sekarang. Nggak ada urusan konspirasi. Ini urusan data. Ketika saya ngomong kayak gitu ke berbagai kalangan diam, nggak bisa bicara apa-apa karena memang faktanya adalah Amerika yang tegas-tegas menyatakan akan ada weapon of mass destruction berbasis biologi dan kimia. Dan yang mereka ingin cuci tangan ya, lempar saja kesalahan itu ke Wuhan. Nah, repotnya Wuhan bertahan dan tidak berhasil membuktikan. Sampai dengan pertemuan kemarin di Cornwall, di UK, G7, kan mereka juga tidak berhasil memutus bahwa yang namanya Cina adalah penyebab dari Wuhan. Mereka Cina adalah asal muasal C19, kan gagal di situ. Artinya dalam perspektif itu, Anda mesti lihat dalam cara berpikir yang berbeda. Nah, ketika masuk tadi dalam teori konspiratif dan kemudian Iran sebagai pendukung, Anda mestinya baca kajian Daron Acemoglu yang terakhir, Siva. Daron Acemoglu, ini saya urus sedikit dan saya lihat ini berkaitan nanti dengan cerita 2025 akan terjadi pertempuran sengit di antara beberapa negara. Saya bilang 2025. Jadi berkaitan dengan vaksin dan berkaitan dengan digital currency dan ujungnya akan terjadi pertarungan sengit di beberapa teluk. Dan ini sudah mereka nyatakan secara terbuka lewat National Defense Strategy of US. Mereka sudah nyatakan terbuka.
melihatnya. Kalau di 2007-2008 mereka melihat sudah terjadi pergeseran dari unipolar ke multipolar, itu berarti Amerika tidak gagal mempertahankan posisi sebagai satu-satunya adidaya global. Karena terjadi pergeseran unipolar ke multipolar. Pergeseran ini ternyata berlanjut ketika yang namanya Amerika tidak mampu mempertahankan posisi multipolar dalam konstruksi kalah melawan Cina di berbagai hal. Yang inilah kemudian yang membuat beberapa member of secret society itu melakukan kompromi. Kompromi itulah yang saya sebut tadi, betapa Xi Jinping melakukan pertemuan berkali-kali dengan Obama sebelum cerita pemilu 2016 di Amerika. Nah, sampai di sini bisa kita lihat ternyata pergeseran unipolar ke multipolar itu tidak berhenti sampai di situ. Karena kemelut dari vaksin ini dan peperangan yang sudah sampai pada demikian tajam ya, termasuk oleh Cina Selatan dan terakhir bagaimana soal persaingan teknologi di antariksa, mereka kan bilang begini, yang terakhir yang saya baca, ketika yang namanya Cina berhasil mendarat di bulan terjauh dan kemudian mereka saling bersaing dalam membentuk stasiun antariksa, mereka bilangnya sendiri begini. Ini Cina makin hari makin memperpendek kesenjangan teknologinya dengan Amerika dalam persoalan teknologi luar angkasa. Apa artinya? Artinya sesungguhnya terjadi pergeseran tajam dari posisi multipolar ke posisi polar yang baru. Nah, unipolarnya ke multipolarnya bergeser lagi. Nah, di multipolarnya itu, kata Daron Acemoglu terakhir, ini sudah menjadi quadripolar. Siapa saja dia? Nah, ini menyangkut nanti 2025. Siapa saja dia? Disebutlah antara lain oleh Daron Acemoglu, Rusia, Cina, Amerika tentu UE termasuk di dalamnya, lalu Asia yang tersisa 4 posisinya. Tetapi yang menarik dari posisi kayak gitu, justru ketika masuk ke dalam kecamuk perang laut Cina Selatan, ada beberapa kesepakatan yang bisa terjadi secara diam-diam antara Amerika dengan Cina, sehingga berhadapannya nanti dengan yang namanya Rusia. Nah, Rusia kemudian mengambil pola kerjasama tersendiri sehingga terbentuk yang namanya pertarungan bipolar secara tajam. Nah, ketika kita ngambil ke situ, di mana posisi Iran? Disitulah Iran diam-diam tetap melakukan perlawanan dari aspek nuklir posisinya, sehingga presiden yang sekarang yang baru terpilih ini tetap dilihat sebagai kaki tangannya penguasa garis keras posisinya. Nah, itu saya nggak jawab sifat posisinya begitu dari kalau kita lihat bagaimana kajian-kajian yang muncul di sana. Lalu saya terusin ke soal virus baru. Selama yang namanya biologi masih berkembang, ya. Bisa juga memberi konteks Indonesia. Saya kira di mana posisi Indonesia itu penting Anda ini kan Anda turunkan namanya. The middle of nowhere. Nowhere. Ya, makanya yang pasti. The middle of nowhere, nggak ada apa-apanya. Nggak ada kekuatan apa-apa. Saya 2035. Saya terus terang, saya sudah berulang kali dan ini presentasi saya di mana-mana. Anda lupa bahwa ketika sebuah pemerintahan menjadi liabilities bagi negaranya, maka tesis dari Francis Fukuyama terbukti. Anda kebayang nggak? Francis Fukuyama ketika melihat yang namanya SARS-19 dan vaksin kayak gini menyebut 3 hal. Betapa pentingnya kepemimpinan efektif, betapa pentingnya namanya kebijakan efektif, betapa pentingnya agenda yang efektif. Saya tambahin 2, dukungannya efektif dan kepercayaan masyarakat efektif. 5-5-nya Indonesia nggak punya, nggak ada. Anda mau ngomong apa? Ya, nggak ada posisinya. Itu akhirnya pemerintahannya menjadi liabilities bagi masyarakat. Anda bisa lihat sekarang dalam posisi yang sekarang perpanjangan ini. Liabilities, dia tidak merupakan jadi aset. Jadi saya ngomongnya pakai jelas saja. Nggak merupakan aset bagi masyarakat untuk menyelesaikan masalah. Itu fakta. Makanya kemudian protes ada di mana-mana posisinya begitu. Kalau Anda bicara Indonesia posisi mana? Nggak di mana-mana, nggak punya daya kok posisinya. Anda punya sumber daya bagus, Anda punya lalu lintas bagus, Anda punya posisi-posisi lebih bagus yang semuanya dimanfaatkan oleh kepentingan luar.
habis semua. Saya tidak dalam posisi pesimis. Saya ingin mengatakan justru di sini saya mengatakan bahwa kekuatan masyarakatlah yang sesungguhnya masih kekuatan optimis luar biasa, dan itu sama sekali tidak diberdayakan oleh pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah dengan masyarakatnya mengambil jarak habis-habisan. Nah, itulah yang muncul saya sebut sebagai social distrust and political distrust. Makanya muncul sekarang social disobedience sama political disobedience dalam konstruksi sekarang. Nah, itu berkaitan sekaligus dengan posisi unbalanced policy tadi, kalau mau dilihat. Nah, unbalanced policy ini sesungguhnya menggambarkan, karena kalau kita bicara virus baru, ya mau tidak mau mereka akan melahirkan virus baru. Karena buat mereka keunggulan melahirkan virus baru dengan perekayasaan cuaca adalah kemampuan untuk mendikte sebuah negara. Karena ujungnya geoengineering, Anda bisa didikte cuaca. Anda tiba-tiba tanah Anda tidak subur, tiba-tiba tanaman Anda kenapa-napa, itu kan permainan dari revolusi biologi. Dan itu virus baru ceritanya, kayak gitu posisinya. Yang berikutnya soal bagaimana cerita, saya sepakat sama Ibu Siti Fadil Supari tadi, bahwa vaksin itu harus public goods, bukan commercial goods posisinya. Nah, terakhir, kalau kita ambil lagi dalam unbalanced policy, dari kebijakan yang tidak imbang kayak gini, sesungguhnya kita bisa melihat pernyataan Muhajir sama pernyataan Luhut bin Sarpanjaitan aja nggak ketemu posisinya. Bisa kita lihat bagaimana tidak simpatiknya Mahfud MD nonton sinetron Ikatan Cinta posisinya. Bisa kita lihat kemudian bagaimana sibuknya Erlangga dan sibuknya namanya Erick Thohir dalam rangka vaksin berbayar ceritanya. Pada saat yang sama United Arab Emirates memberikan bantuan, Biden juga memberikan bantuan, Amerika memberikan bantuan maksud saya, dan beberapa juga memberikan bantuan, bahkan sampai-sampai oksigen pun kita dibantu posisinya. Ini negara yang kayak gini akhirnya harus dalam posisi mengemis ke bangsa lain. Anda kebayang nggak? Dan yang paling menarik adalah ketika hutang sudah mencapai 6.600 triliun, yang kejadian adalah kita turun kelas. Mestinya kalau kita dalam posisi hutang makin bertambah, aset kita naik. Dan income per kapita kita naik. Nyatanya turun, berarti kan ada yang salah. Berarti ada yang salah. Gross national income kita turun dari 40-50 menjadi 38-70 US dollar per kapita. Ini kan ada yang salah. Nah, ketika kesehatan tadi tidak lagi masuk dalam konstruksi public goods karena semuanya menjadi commercial good, itu yang saya sebut sebagai ultra neoliberal, maka percayalah, Indonesia akan terdikte habis-habisan. Karena mereka bermain dengan industri kesehatan luar biasa. Kita mungkin sudah terbiasa didikte lewat keuangan. Kita mungkin sudah terbiasa terdikte lewat namanya barang-barang pangan. Tapi kita tidak sadar bahwa sesungguhnya betapa kesehatan itu berhasil mereka dikte, maka seketika itu kedaulatan itu nggak ada. Paling keras kedaulatan posisinya. Habis sudah ceritanya. Begitu jawaban saya. Ya, ini saya kira karena waktunya sudah hampir pukul 22 waktu Indonesia bagian barat, kita anggap tadi closing statement, tapi mungkin kita beri kesempatan ya, ada yang kata kalau Ibu Siti Fadila Supari mau memberikan semacam closing statement. Bisa saya tambahkan sedikit, Mas Ersu? Ya. Iya. Ya, jadi sebenarnya saya ingin menjelaskan aja agar hasil daripada diskusi kita yang sangat menarik, karena yang ditarik ini dari berbagai sudut dan pandang, baik dari segi medis maupun dari segi politik ekonomi maupun dari segi politik kesehatan ya. Jadi buat Bu Siti Fadila dan Pak Iksanul, saya biasanya pengen Bang Nur sih, jadi kalau Pak Iksanul Indonesia kalau saya Bang Nur ya. Jadi semua ulasan Anda sebagai ekspert berdua ini, terus saya mau kembalikan ke negara kita gitu loh. Nah, jadi bagaimana sih dampaknya ini buat ekonomi, sosial ekonomi kita ke depannya? Apakah dengan penanganan seperti ini kita bisa keluar dari krisis ini? Kalaupun kita bisa keluar, jalan apa yang kita bisa tempuh? Kemudian apakah COVID yang ada saat ini nih bisa bereskalasi ke arah yang social arrest gitu loh. Jadi ini yang dari tadi kita bicara
mungkin perlu dikerucutkan ke situ gitu, Bu Fadila sama Pak Ihsanuddin Nursi, sehingga setelah kita selesai dengan diskusi ini kita mendapat gambaran secara global, kita mendapat gambaran secara regional, tapi secara lokal kita tahu ternyata dampaknya ke Indonesia itu bisa sampai segini loh. Kalau dari keterangan Bu Fadila dan Pak Ihsanuddin Nursi ini kita tidak jalankan, dampaknya akan lebih severe daripada ini. Silakan mungkin dari Bu Siti Fadila dan kemudian Bang Nursi. Gitu ya Mas Arief. Baru mungkin kita bisa tutup, Mas Arief, maaf. Oh ya, saya sedikit saja, tapi saya kira ini nanti Bang Nursi aja. Jadi gini, menurut saya ini bukan suatu masalah yang gampang. Ini bukan suatu masalah yang praktis atau teknis, tapi ini masalah ideologis yang agak sulit. Bagaimana kita bisa keluar dari neoliberalisasi? Kecuali kalau ada pertolongan Tuhan, tiba-tiba global pun juga meninggalkan neoliberalisasi, dan itu barulah kita bisa mempunyai kesempatan seperti Bung Karno dahulu ketika ada bom di Jepang, kemudian Indonesia merdeka. Nah, kalau ada suatu perubahan dari global, bahwa ada suatu paradigma baru yang kira-kira meninggalkan neoliberalisasi, barangkali kita punya harapan. Tapi kalau dari Indonesia sendiri, saya nggak punya harapan gitu, belum. Bagaimana merubah? Sekarang yang saya hadapi milenial yang sama sekali tidak tahu sejarah. Kemudian masyarakat yang tahu sejarah udah mau habis gitu. Umur saya sudah terlalu tua untuk mencari kader-kader. Pak Nursi barangkali masih muda untuk itu. Nah, saya kira saya sendiri belum punya bayangan bagaimana kita harus keluar dari neoliberalisasi. Saya sangat konsisten dari sejak belum jadi menteri sampai menjadi menteri sampai sekarang, saya tidak bisa dengan neoliberalisasi sistem. Tapi ya terlalu tertindas dan tergilas, semuanya juga kalah. Saya melihat tata cara yang sekarang berlangsung, apalagi YouTube saya saja 2 video saya di take down. Nah, karena saya berbicara katanya karena omongannya tidak sesuai dengan WHO. Lalu alasannya tidak sesuai dengan WHO, di take down. Wah, akhirnya saya keep semua saya private saja. Daripada nanti lain-lainnya juga di take down. Nah, itu di situ sudah sangat ironis di negara kita, Pak. Jadi ya saya serahkan saja Pak Bang Nursi, bagaimana kita bisa merubah nasib bangsa ini ke depan. Bang Nursi. Baik Bu, baik Pak Daeng Tatak, Mas Efsu dan kawan-kawan. Tidak ada perang yang tidak melahirkan krisis kemanusiaan. Semua perang melahirkan krisis kemanusiaan. Saya sejak awal ketika saya menyebut sebagai perang ekonomi, sebagai akumulasi perang ekonomi yang kemudian sebagai wujud perang ideologi, economic ideology war. Jadi dalam bangsa terbelah saya menyebut sebagai economic ideology war, saya menyebut itu begitu, maka dia akan melahirkan apa yang disebut dengan krisis kemanusiaan. Nah, sayangnya krisis kemanusiaan di Indonesia dihadapi atau diselesaikan dengan apa yang saya sebut sebagai moral hazard. Jadi mestinya krisis kemanusiaan seperti sekarang ini tidak dihadapi dengan perilaku moral hazard. Yang penting saya berkuasa, saya mau berbuat apa menurut saya. Bukan dalam kajian bagaimana menurut kehendak kita semua, atau katakan menurut bagaimana kita cari jalan sama-sama untuk menghadapi krisis kemanusiaan ini gitu. Itu karena terlanjur kita sudah tidak jujur sejak awal. Kita sudah terlanjur menikmati ketidakjujuran itu gitu posisinya. Kita asih naik dalam posisi citra yang dinikmati luar biasa posisinya. Nah, kalau itu ceritanya, maka persoalan ini menjadi siapa yang sesungguhnya bisa mengidentifikasi dengan baik krisis kemanusiaan itu, dan siapa yang sesungguhnya bisa dengan baik mengidentifikasi moral hazard itu. Saya jawab Mas Hersi. Sesungguhnya beberapa kelompok masyarakat
ya teman-teman sekalian. Krisis kemanusiaan ini bisa terjawab dengan posisi bagaimanapun pada UMKM. Lalu di wilayah UMKM beberapa gelintir itu masih bisa bertahan. Anda bisa lihat ibu-ibu berdaster itu yang memanfaatkan marketplace, yang memanfaatkan pasar online itu posisinya, itu masih tetap bisa berdagang dengan baik posisinya. Ya walaupun memang harus diakui volumenya menurun, tapi mereka masih bisa bertahan. Lain kalau ibu-ibu yang kemarin kita lihat yang satenya dibakar dibawa nggak karu-karuan gitu ya, lalu dagangannya dibawa oleh Satpol PP nggak karu-karuan kayak gitu posisi. Tapi bagi mereka yang berdagang dengan modal online itu masih mereka bisa bertahan. Apa poinnya? Poinnya adalah sesungguhnya masih ada ketahanan masyarakat. Repotnya ketahanan masyarakat yang seperti ini sama sekali diabaikan oleh kekuatan pemerintah. Apa indikatornya? Indikatornya adalah BI hanya boleh mengizinkan menarik uang 20 juta rupiah dari ATM. Itu berarti membuktikan betapa krisis itu sudah demikian mendalam. Tidak ada supporting pembiayaan bagi namanya UMKM di situ posisinya. Itu indikator sederhana saja. Pada saat yang sama mereka mengaku ya namanya dana pihak ketiga meningkat. Dana pihak ketiga yang meningkat itu dana pihak ketiga yang di atas 5 miliar. Bukan dana pihak ketiga yang di bawah 5 miliar posisinya. Artinya orang ya dalam bahasa ekonomi ini mereka prosiklikal, mereka setuju dengan siklus konjungtur untuk bertahan secara krisis dan mereka mau mencari aman. Dalam posisi kayak gitu, orang kayanya mencari aman, si orang miskinnya terseok-seok, kalangan menengah mencari selamat sendiri. Negaranya, ya mereka teriak-teriak, negara hadir, negara hadir, negara hadir di mana? Negara hadir di Solokan. Kan begitu. Kalau negara hadir di Solokan ya begitu jadi ceritanya, tidak hadir di hati masyarakat. Mesti kan negara hadir di pikiran masyarakat, negara hadir di hati masyarakat, negara hadir dalam problem-problem masyarakat. Bukan negara malah menjadi beban bagi hati dan pikiran masyarakat. Nah, kata kuncinya selain di situ adalah kalau istilah saya, mestinya kemarin waktu Idul Fitri, ini artikel saya karena artikel saya tuh di Idul Fitri kemarin tuh saya sebut ini momentum bagi pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, dan momentum itu dibuang karena sudah terlanjur bermain citra dan sudah terlanjur untuk tidak berpihak kepada Islam. Nah ini masalahnya. Jadi Anda berhadapan dengan satu problematik yang Anda ciptakan sendiri, yang kemudian Anda tidak mampu mengatasinya. Itulah the middle of nowhere posisinya. Anda menciptakan masalah, Anda tidak mampu berbuat apa-apa, lalu Anda kemudian minta tolong sama Cina, lalu Anda minta tolong sama Amerika. Ya, bagi mereka tidak ada yang namanya makan siang gratis, no freelance, nggak ada, mustahil. Nggak ada. Jadi saya kira kalau kita mau mencari jalan keluarnya, ya posisinya, yuk kita lihat kekuatan masyarakat yang masih ada di mana. Nah, tumbuhkan kepercayaan di situ ya, dan kemudian nggak perlu kemudian menimbulkan perasaan rasa ketidakadilan yang demikian melukai total gitu. Saya bilang tadinya melukainya agak sedikit menoreh tajam, sekarang dia melukai total dengan posisi PPKM yang nggak karu-karuan. Nah, kalau sudah melukai total, Anda tunggu aja ada problematik besar. Nah, problematik besar, Anda masih punya kesempatan nih untuk bermain-main. Kalau Anda tadi masih punya kesempatan bermain-main, cuma dua kemungkinannya, dia positif atau dia negatif. Mudah-mudahan menjadi sesuatu yang positif. Tapi kalau yang jadi negatif, ya nggak bisa juga kita ngomong apa-apa. Kan memang ada kebijakan yang salah. Saya kira begitu, Mas Arsu. Baik, terima kasih Bung Ihsan Nursi. Ini perlu saya ingatkan lagi bahwa sebagian besar dari teman-temannya ada yang di luar negeri, tinggal di luar. Jangan ada Indonesia the middle of the world, itu kan jadi bingung mereka, nanti gue pulang kemana dong kalau baru saya mau ngomong tadi Mas Erzo. Saya bisa nangkep pemikiran teman-teman yang di luar negeri. Kalau kita nggak jelas posisinya gimana mau pulang ke Indonesia nih, apalagi dihapuskan dari peta Indonesia itu. Oke, dalam situasi Semarang ini tetap kita menjaga semangat, dan saya kira diskusi kita kali ini sangat menarik karena melihatnya dari perspektif yang berbeda ya, dari sisi COVID. Dan dengan diskusi ini saya berharap teman-teman bisa lebih melihat dengan perspektif yang berbeda juga tentang COVID ini. Tidak lagi kita hanya melihat
bahwa ini persoalan vaksin atau soal efikasi atau soal-soal lain, tetapi kita bisa melihat bahwa ada bisnis besar di sini. Dan kemudian salah satu yang saya garis bawahi betapa korporasi itu sudah bisa mendikte negara, ya, tidak hanya di Indonesia, apalagi di negara-negara seperti Cina, seperti Amerika. Kalau Cina ini kan ada lain lagi, state state on company. Nah, sementara kalau di Indonesia situasi pasti jauh lebih parah. Mudah-mudahan diskusi ini memberikan pencerahan dan kita mau bisa melihat dengan kacamata yang berbeda. Saya harus menarif. Mas Herso, masih ada yang satu bertanya, masih bisa lewat nggak ya? Saya mau ditutup. Udah mau ditutup. Kita teruskan ya, kita udah tutup nanti nggak selesai. Ini terlambat nih, dan Delion ini saya nggak tahu perempuan atau laki-laki, tapi ini perempuan nih, orang New York nih. Oh, orang New York. Tapi ini datangnya di terakhir ya. Mohon maaf sekali, saya kira nanti kalau enggak kita jadi panjang ceritanya, dan padahal tadi ada closing statement masing-masing. Saya kembalikan lagi, silakan kalau mau dilanjutkan antar forum tanah air. Saya kembalikan kepada Daeng Tata. Saya sebenarnya terima kasih, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Siti Fadila Supari. Jadi tadi teman-teman semakin paham siapa Ibu Siti Fadila Supari, sebagaimana testimoni dari Bung Ihsanuddin Nursi. Tapi beda ya dengan orang yang nunggu di restoran di pelataran ya, yang kemudian nggak jadi calon wapres. Kalau Bu Siti Fadila itu korban dari peperangan Republik sama Demokrat jadinya. Lebih keren lah ya. Iya. Beda kelas, Mas Herso, beda kelas. Betul. Beda kelas. Saya sebenarnya yang menunggu tidak di emperan, yang menunggu di tes, nunggunya di rakyat. Fadila ini korban perang bintang. Iya. Kalau yang satu ini cuma korban dari perang lokal. Perang bintang 9 juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Herso, sebelumnya saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bu Siti Fadila Supari yang I have to be terus terang kepada Ibu bahwa kali ini diskusi saya juga mendapat banyak kredit karena narasumber yang saya bisa hadirkan adalah narasumber yang sudah sering ditunggu oleh teman-teman diaspora. Kalau bisa saya katakan Bu Siti ini setelah dirilis kemarin, orang semua pada pengen tahu sebenarnya apa sih insight pikiran daripada Bu Fadilah tentang masalah COVID yang kita lagi perang sekarang dengan COVID ini, sehingga teman-teman mudah-mudahan sudah, walaupun banyak yang masih mau bertanya dan banyak pertanyaan yang belum terjawab, mudah-mudahan paling tidak sudah terhibur lah hatinya sedikit setelah melihat dan mendengar dari Ibu Fadilah langsung. Kemudian kalau Bang Nursi ini manggilnya udah susah minta ampun, susah, cari waktunya susah. Kami sampai rubah diskusi dari siang ke malam hanya untuk bisa hadirkan Bang Nursi. Terima kasih Bang Nursi, terima kasih. Bu Siti Fadila juga terima kasih banyak. Dan juga terima kasih kepada teman-teman selain Forum News Network yang diorkestrai oleh Mas Herso Beno, FTI juga dengan Satu Indonesia News Network yang merilai langsung malam ini acara kita di YouTube channel mereka, dan juga dirilai oleh Bunda Neno Risman Channel dirilai langsung. Lihat sampai ribuan juga udah ribuan viewernya. Jadi sekali lagi terima kasih Bu Siti Fadila, Pak Ihsanuddin Nursi, tentu Mas Herso. Mudah-mudahan hasil diskusi ini dan dialog ini bisa menambah wawasan dan cara kita memandang permasalahan yang kita hadapi saat ini, sehingga kita bisa berpikir lebih jernih dan mengeluarkan suatu statement-statement yang lebih mendasar
apabila kita menemui pembicaraan seperti ini, baik sesama teman maupun dalam diskusi-diskusi grup yang lainnya. Sekali lagi terima kasih juga kepada teman-teman di seluruh wilayah. Ini ada yang mungkin sudah nggak ada lagi teman di Australia, ini sudah jam 2 pagi kalau nggak salah ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.